Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan men-test drive ya salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, atas permintaan salah satu pemirsa. Jadi selain kita mereview mobil, kita juga akan test drive mobil. Cuman untuk test drive-nya hanya di kawasan showroom kami saja. Nah, ini kebetulan di showroom areanya luas, jadi puas kita jika mau men-test drive mobil. Nah, ini juga stok-stok mobil kami juga. Nah, ada berbagai macam jenis kendaraan, silakan dites. Nah, karena apa? Karena test drive kendaraan merupakan salah satu cara kita untuk mengetahui kualitas mobil, rasa berkendaranya, dan juga untuk kaki-kakinya, mesinnya, transmisinya, semuanya itu kita bisa mengetahui apabila kita mencoba. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan test drive salah satu stok kami, yaitu Toyota Kijang Innova. Dia 2,0 bensin, tipenya G, Matic tahun 2010. Nah, kita mau coba nih ya, karena kan di iklan ada istilahnya Kijang memang tiada duanya ya. Jadi ya coba kita rasakan dulu berkendaranya. Nah, ini kuncinya dia sudah bergabung dengan remote. Jadi kita buka dulu mobilnya. Oke. Nah, kalau untuk spek mobil dan lain-lain mungkin sudah ada di review video kami yang lain. Nah, sekarang rasa berkendaranya aja kita coba ya. Oke. Kita masuk ke dalam mobil. Yes. Oke, kita coba menyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus, kondisi mesin. Sebentar, saya matiin dulu, saya kecilin dulu ininya, volume radionya. Nah, kita nyalakan AC-nya dulu karena udaranya lagi panas. Oke. Nah, masing-masing kendaraan memiliki sensasi berkendara yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi orang yang suka terhadap satu mobil belum tentu dia suka dengan mobil yang lainnya, seperti itu. Jadi ya kita harus test drive mobil, kita rasakan bagaimana posisi duduknya, enaknya mengemudinya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk test drive ini ya mungkin ulasannya berdasarkan ya pengalaman yang saya rasakan ya. Nah, di Kijang Innova ini ya, untuk posisi instrumennya seperti lampu sen di sebelah kanan, lampu, terus habis itu untuk wiper di sebelah kiri, terus habis itu untuk di konsol tengahnya pengaturan AC. Nah, ini tape-nya kebetulan sudah diganti dengan LCD TV. Nah, untuk power window juga posisinya standar ya, di pintu sebelah kanan dia lengkap untuk ke semua ini. Nah, untuk Innova sendiri dia transmisinya yang Matic ini ya, yang Matic dia biasalah P parkir, R untuk mundur, terus ada netral, ada D, terus habis itu ada 3, 2 sama L. Nah, oke, dia rem tangannya masih biasa, masih pakai mekanis. Nah, oke, sekarang kita pasang seatbeltnya karena di Innova ini walaupun tahun 2010 dia sudah ada indikator di dashboard apabila kita tidak memakai seatbelt. Oke, sekarang kita langsung jalankan mobil ya. Nah, enaknya di Zal Motor di kawasan Pusat Otomotif Sentra Harapan itu areanya luas, jadi kita puas untuk test drive. Nah, sekarang kita coba di jalanan yang jelek ya.
Nah, eh Innova ini terkenal bantingannya empuk, walaupun dia satu platform ya, satu sasis dengan dengan Hilux dan Fortuner. Tapi kalau pendapat saya sih sebenarnya Innova masih lebih empuk bantingannya dibandingin Fortuner. Jadi ya untuk kenyamanannya dapat, dan dia juga untuk di kelasnya juga bisa dikatakan tidak ada pesaing sih sebenarnya Isuzu Panther, tapi ya dari tahun 2000 sampai sekarang nggak pernah berubah bentuk. Nah, untuk di yang tahun 2010 ini kan sudah mengalami facelift ya. Ini kita coba kecepatan agak tinggi. Nah, ini kecepatan 30, 40. Nah, di tipe G ini tahun 2010 ini kekedapan kabinnya itu sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, ini ada polisi tidur, kita coba dulu. Nah, bantingannya soft, walaupun tidak soft banget tapi ya cukup lah. Memang kalau untuk bantingan soft memang untuk MPV di kelas-kelas kayak Serena, kayak sekarang Foxy ya, Nav1 itu lebih empuk, tapi lumayan lah. Nah, kabin juga ukurannya besar. Nah, oh ya, kembali lagi kalau mengenai setir juga enteng. Setir enteng, enak. Dia juga kalau nyetir pun juga, ini saya coba ini ya, dia tidak limbung sih. Limbungnya sangat minim. Jadi untuk kecepatan tinggi, untuk enak juga. Kita pergi keluar kota juga, membawa keluarga juga di tol, dia cukup stabil. Nah, ini kan juga posisi kencang juga saya nih di 50 km per jam. Nah, terus kalau peredamannya untuk tipe G ini, kalau saya lihat itu saya rasakan dia sudah lebih baik, sama dengan tipe V. Tipe V yang tahun-tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2007 ya, 2007 kalau nggak salah ya, karena 2008 atau 2009 dia sudah facelift seperti ini bentuknya. Nah, kalau G yang sebelumnya itu memang peredaman di kabin itu masih agak kurang, jadi suara mesin masih agak kedengar. Kalau ini lebih bagus. Ini kecepatan 60, 70, yes, oke. Jadi untuk kecepatan tinggi, kita mau keluar kota bawa keluarga, ini enak nih mobil kayak begitu. Nah, diklaim juga untuk bahan bakarnya yang tipe facelift ini kan sudah menggunakan Euro ya. Jadi dibandingin dengan bensin yang tahun sebelumnya, yang sebelum facelift itu diklaimnya jauh lebih irit. Nah, tapi memang masalah irit itu kan relatif. Ibaratnya ya antara keiritan dan kenyamanan itu kan pilihan sebenarnya gitu kan. Nah, ini polisi tidur lagi, cukup enak walaupun kita tidak terlalu mengurangi kecepatan banget ya gitu. Nah, ya kan kerasa bahwa bodi kita membelnya enak gitu ya. Oke. Cukup nyaman. Untuk posisi duduknya pun juga, dia juga bisa di-adjust ketinggiannya. Nih coba saya turunin. Nah, untuk mendapat posisi yang enak ya. Nah, oke. Nyaman, enak. Mobil ini enak. Mobil ini enak. Terus oh ya, sama untuk visibilitasnya, dia memang pilar di depan sini memang besar, tapi ya kita cukup bisa kelihatan ya untuk luarnya, karena dia ada kaca kecil di depan pintu kiri kanan. Jadi masih tetap visibilitas kita melihat juga masih enak. Terus habis itu kaca-kacanya juga lumayan besar. Posisi mobil juga tinggi,
ground clearance-nya juga tinggi. Jadi apabila kita juga ya tipenya petualang untuk melewati jalan-jalan yang non aspal lah, masih tidak khawatir mobil mentok. Nah terus tapi spionnya sih belum ada. Oh ada, dia sudah ada pengaturan ini, pengaturan apabila di depan di belakang pada malam hari silau, dia ada bisa digeser buat menghilangkan ini biar nggak silau ya, ini cahaya lampu mobil-mobil lain yang di belakang ya. Oke. Terus memang ya Innova ini sih terkenal dengan kaki-kakinya yang awet ya, jadi kaki-kakinya tahan. Terus pengalaman saya juga memakai Toyota itu, walaupun mobil ini tahun udah 11 tahun ya umur mobil, tapi tidak kalah nyamannya, tidak kalah enaknya dengan mobil-mobil tahun baru. Karena kabin Toyota ini ya, komponen-komponen bahan-bahan Toyota ini dirancang untuk dia tetap istilahnya itu tidak gampang longgar. Jadi walaupun tahun tua, tapi komponen-komponen di dalam kabin ini tidak saling bergesekan. Jadi makanya masih kita dapat feel-nya itu seperti mobil baru. Kan biasanya kan kalau mobil makin lama kan ya apakah bangkunya mulai bunyi-bunyi, terus habis itu di dashboardnya juga bunyi-bunyi ya kan, terus habis itu juga batasan-batasan antara pintu juga bunyi. Kalau ini enggak, jadi masih oke lah kayak gitu. Memang kita kalau membeli mobil second itu ya, kita jangan hanya melihat review dari mungkin sekarang kan di YouTube juga banyak ya orang mengulas tentang mobil ya kan. Tapi yang terpenting itu juga test drive, itu penting. Dan saya juga untuk konsumen juga saya sarankan gitu kan, ibaratnya ya walaupun mereka datang dan tidak beli, ya coba aja mobil yang ada di showroom, silakan dicoba, tidak apa-apa ya kan, karena feeling berkendara. Nah radius putarnya juga bagus, garis putarnya juga kecil, setir juga enak, enteng, dia cukup presisi. Nah oke, ya itu saja muter-muter di kawasan pusat otomotif Sentra Harapan. Nah kita sudah kembali lagi di depan showroom. Saya akan memarkirkan mobilnya dulu. Nah oke. Parkiran mobil. Nah ini kebetulan yang punya mobil sih belum dilengkapin dengan kamera mundur. Ya kalau mau ditambah juga nanti ya bisa, nggak terlalu mahal. Paling kamera mundur tuh paling 250.000 paling mahal. Nah tapi dia sudah ada ini sensor parkir, jadi kita bisa mengetahui kalau ada benda yang di belakang mobil. Nah seperti itu. Oke, mobil kita sudah sampai posisi P. Nah oke, mungkin itu saja test drive dari saya. Ini adalah pendapat saya. Nah silakan jika berminat dengan Innova ini, silakan mampir ke Zal Motor. Telepon dan deskripsinya ada di video ini. Jangan lupa jika menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jika ada komen silakan. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor channel. Mungkin itu saja. Selamat mencari mobil second. Carilah mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, yang bebas nabrak, dan kilometernya asli. Dan juga cari mobil yang ada rekor servisnya. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.